boleh tahu kakak ini Ayu baiknya moodnya karena apa? Karena apa ya? Karena kan nyala ya kak ya. Sebelum kesini makan dulu jadi baik moodnya. Wah, wah bagus ya ya berarti nggak apa-apa. Kalau kenyang kita berarti moodnya baik, ya itu bagus. Kalau misalkan coba Riko, gimana moodnya hari ini? Riko lagi buruk ya moodnya hari ini ya. Kalau boleh kakak tahu kenapa? Oke. Berarti Riko hari ini moodnya lagi buruk, tidak baik karena ada kesalahpahaman ya sama temennya. Oke. Jadi yang mau kakak sampaikan sekarang ini kan kita sudah mendengar tadi tuh dari teman-teman gimana moodnya hari ini. Ada yang lagi seneng, ada yang lagi sedih. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan hal yang baik menurut mereka, biasa aja kok gitu kan. Tapi bagi yang sebagian orang lain mungkin dia merasa senang karena yaitu mendapatkan kesenangannya itu dari hal-hal yang kecil gitu ya. Begitu juga dengan itu. Mungkin bagi sebagian orang ada cekcok sama temen itu biasa aja, tapi karena itu Riko jadi moodnya buruk. Nah begitu. Jadi yang mau kakak sampaikan di sini adalah tolak ukur kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Nah maka dari itu ciptakan bahagia kamu sendiri. Karena apa? Karena tadi mood yang baik itu menciptakan hari yang baik. Nah maka dari itu ciptakanlah mood kamu yang baik itu supaya apa? Dari pagi sampai malam itu mood kamu bagus, gitu ya. Oke, kalau udah oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini mengenai hari ini tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 14 kak. Oke, tanggal 14 Mei 2024.
Jadi dalam rangkaian alur ini ada yang menyebabkan, kemudian ada akibat dari sebab tersebut ya. Nah, alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, alur maju ini apa Pak? Alur maju ini adalah alur yang dia lurus saja penceritaan yang depan tanpa mengingat masa lalunya. Nah, kalau misalkan alur mundur Pak, alur mundur ya kebalikan dari alur maju tadi. Jadi alur mundur itu artinya dia menceritakan kehidupan masa lalunya mulai dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, kalau misalkan alur campuran Pak, kalau alur campuran namanya dia udah campuran ya, berarti dia penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi misalkan nih, dia bercerita tentang kehidupannya masa sekarang, kemudian ketika dia bercerita itu dia mengingat kehidupan masa lalunya, kemudian dibawanya lagi kehidupan masa sekarangnya lagi, kemudian dia kembali lagi ke masa lalunya. Dia jadi mencampur antara keduanya. Nah, kalau sudah menemukannya seperti itu di dalam teks, berarti itu alur campuran. Jadi jangan salah ya, kalau maju artinya dia lurus saja ke depan, kemudian kalau mundur berarti dia menceritakan kehidupan masa lampaunya. Kalau campuran dia mencampur antara alur maju dan alur mundur. Paham? Oke. Selanjutnya yang ketiga itu ada latar. Nah, kalau
Pemenang ini sama, berarti di dalam novel apakah? Yang di dalam novel itu ya berarti cara dan penulis untuk menampilkan tokohnya. Nah, jadi sudut pandang itu yang ada di dalam novel adalah cara penulis untuk menampilkan tokohnya ya, atau cara bagaimana si tokoh itu
diwajibkan sebelum menikah, misalkan seperti itu. Berarti kan disebutkan tuh dia ada budaya mau pamit, kemudian tadi disebutkan ada masyarakat Bali. Nah itu berarti benar yang kami bilang tadi, bahwasannya kalau kita sudah membaca atau menemukan ada budaya masyarakat, kita sudah mengantongi dua latar. Ya, ada latar sosial, kemudian ada latar tempat. Tapi kalau misalkan kita menemukan latar tempat, belum tentu ada latar sosial. Oke. Oke? Oke, Kak.
jelas.